Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita memulai kajian kita malam hari ini, ada sambutan dan prakata. Malam hari ini akan disampaikan oleh Pak Isnawan. Apakah sudah hadir Pak Isnawan? Sudah. Jadi, Pak Isnawan. Jadi, nampaknya tidak ini Pak Mur. Oke. Mungkin baru Sekali coba diaturi sekali lagi coba. Jadi, Pak Isnawan. Assalamualaikum Pak Isnawan. Kami persilahkan untuk memberikan sambutan kita malam hari ini Pak Isnawan. Oh, Bu Ekor ini sudah ada? Belum ada? Oh iya, Bu Ekor ini mana? Sudah? Dereng wonten Bapak, Bu Ekor ini. Nampaknya harus Pak Pur lagi nih Pak. Jadi kami aturi Pak Pur, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Riana Masyar, FC, MSI Psikolog, yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, mencerahkan kita melalui media Zoomiyah ini. Ini kita sebut sebagai jamaah Zoomiyah, Bu Riana. Karena kita dari tempat masing-masing, tapi alhamdulillah bisa bertemu secara virtual bersama-sama melalui media Zoom ini. Pertemuan kali ini sudah yang ke-196, Bu Riana. Ini kegiatan setiap malam kita laksanakan dengan materi kalau Senin dan Kamis, seperti hari ini hari Kamis, itu psikologi. Kalau Selasa dan Ahad, Selasa dan Jumat itu materi keagamaan. Kalau hari Rabu dan Sabtu itu materi kesehatan. Nah, ini peserta kita sudah mendunia ini. Kalau Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur sudah ada. Kemudian juga pernah bergabung juga dari saudara-saudara kita di luar negeri. Gitu. Harapannya adalah Muhammadiyah terus ingin mengambil peran di dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 ini dan berusaha untuk menyampaikan berbagai informasi yang penting yang diperlukan bagi jamaah agar mata rantai penyebaran virus COVID ini dapat segera diputus dan berakhir sehingga kehidupan kita dapat kembali normal seperti sedia kala. Terima kasih juga kami aturkan kepada seluruh tim yang telah menyelenggarakan, memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini. Mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Kepada seluruh jamaah Zoomiyah yang sudah meluangkan waktu juga bergabung dengan kegiatan ini, yang sedang terkonfirmasi dan mengisolasi diri, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Yang sudah sehat, semoga tetap dijaga, diberikan kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup, Mas Abdul. Waktu saya kembalikan. Nasrul minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pur, mohon izin Pak Pur. Ini kita tadi Pak Isnawan ini ke mic-nya termute tadi. Nah, ini mungkin kita bisa memberikan waktu kepada Pak Isnawan sih Pak Pur. Monggo Pak Isnawan kami persilahkan. Langsung aja Mas Abdul. Wis wengi ya. Walah. Oke, siapa? Baik. Jika itu baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Berikutnya kita masuki ruang kajian kita. Malam hari ini tema kita yakni syukur tetap positif dan bahagia di masa pandemi.
yang akan diisi oleh Ibu Dr. Riana Masyar, SPSI, MSI, psikolog. Kepada Ibu Dr. Riana kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara saya terdengar nih, Pak? Ya, terdengar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan internetnya bisa stabil malam ini sehingga kita bisa menyelesaikan acara ini dengan tuntas sampai akhir nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Sabri menyesri amri wa yu'atan saniyah. Qauli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua MCC Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Ibu panitia semua, dan juga seluruh peserta pesantren COVID ya Pak Pur, pesantren COVID Muhammadiyah. Alhamdulillah ini satu nikmat, satu anugerah buat saya untuk bisa berkesempatan sharing dan juga berdiskusi dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan malam ini, di malam Jumat yang berkah ini, mudah-mudahan Allah memberikan kita banyak kemudahan untuk memberikan kebermanfaatan dalam pertemuan kita malam ini. Pak Pur dan juga Bapak Ibu semua, malam ini saya ingin menyampaikan tentang syukur. Jadi kenapa syukur? Karena sepertinya ini menjadi satu motor penggerak buat kita agar kita bisa tetap merasa nikmat, tetap bisa merasakan kedamaian, tetap bisa merasakan indahnya hidup gitu ya dalam kondisi pandemi dengan segala kompleksitas yang ada di dalamnya. Izin share materi, Ji, monggo Bu. Bu. Sampun terlihat, Ji? Sampun. Bapak Ibu, nanti saya mohon izin kalau misalnya ada hal-hal yang ingin didiskusikan, monggo nanti Bapak Ibu bisa raise hand atau bisa langsung diaktifkan mic-nya, atau Bapak Ibu bisa nanti langsung di chat nanti ada mungkin 1-2 kegiatan yang saya harap nanti Bapak Ibu bisa berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kita malam ini, sehingga saya benar-benar bisa merasakan bahwa kita terhubung satu dengan yang lain gitu ya. Saya tidak bicara sendiri, Bapak Ibu ada bersama dengan saya, gitu. Kita bisa melalui satu kegiatan ke depan ini nanti dengan kebersamaan yang terasa gitu. Nah, kenapa syukur? Kita sebagai umat Islam pasti sudah sangat lekat dengan kata-kata syukur nih Bapak Ibu nih. Jadi pasti ini sangat sering sekali diulang-ulang, sangat sering sekali dikaji gitu ya. Bahkan setiap habis sholat kita juga mengucapkan syukur dengan membaca hamdalah 33 kali minimal gitu ya. Nah, tapi kenapa kok syukur ini menjadi satu kondisi yang ternyata lebih banyak diteliti dan kemudian dikuatkan oleh para ahli dari yang non-muslim, betapa syukur ini secara ilmiah gitu ternyata sudah menunjukkan bukti-bukti dengan penelitian yang sangat banyak, betapa syukur ini benar-benar powerful untuk menguatkan diri kita, untuk berdampak pada kesehatan fisik dan psikis kita gitu. Ada sebenarnya jauh berabad-abad yang lalu Rasulullah kita itu sudah memerintahkan gitu ya. Tapi ternyata yang tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam, yang benar-benar menunjukkan bukti-bukti ilmiah dalam berbagai macam eksperimen itu ternyata malah ahli-ahli non-muslim. Padahal kata Prof. Quraisy Shihab, di Al-Quran sendiri ada 64 kata-kata syukur dengan berbagai macam istilah yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi beliau mengatakan syukur adalah saya mengambil satu makna di sini yang beliau mengatakan syukur itu membuka. Dalam salah satu tulisan beliau tentang tafsir, gitu beliau mengatakan syukur itu artinya membuka. Mungkin Bapak Ibu banyak yang lebih paham di sini. Saya mohon maaf, mungkin saya tidak sedalam Bapak Ibu dalam memahami syukur di Al-Quran dan juga bahasa Arab, tapi saya menyitir apa yang disampaikan oleh Pak Quraisy Shihab. Membuka di sini artinya menampakkan nikmat yang Allah berikan. Beliau mengatakan ada 3 cara gitu untuk bersyukur. Yang pertama, syukur itu ada di dalam hati.
yang ditandai dengan adanya kepuasan hati. Jadi kita selalu merasa cukup gitu ya. Jadi perasaan di mana sudah tidak ada yang kurang lagi dalam kehidupan kita. Itu adalah sakti syukur dalam hati. Kemudian ada syukur yang kita lakukan melalui ucapan dengan membaca hamdalah misalnya, dengan mengucapkan terima kasih, dengan memberikan penghargaan atau pujian pada Allah gitu. Nah, kemudian yang ketiga, syukur itu juga diwujudkan dalam bentuk tindakan. Baik itu tindakan dalam bentuk tindakan ibadah khusus, ibadah madhab, maupun yang ghairu madhab, yang untuk berkaitan dengan kemaslahatan. Nah, kalau Emon ini salah satu ahli yang beliau benar-benar sangat intens dalam melihat bagaimana dampak syukur ini terhadap berbagai macam aspek kehidupan. Didahului dengan Seligman yang beliau juga penelitiannya sangat waktu itu sangat inspirasional gitu ya. Jadi kemudian diperdalam lagi oleh Emon ini. Jadi beliau mengatakan syukur adalah satu kondisi di mana kita merasa sangat nikmat, merasa nyaman, merasa senang, dan merasa penuh dengan rasa terima kasih ketika kita mendapatkan sesuatu, ketika kita mendapatkan berkah dalam kehidupan kita. Nah, ternyata syukur ini selain bisa kita lakukan, bisa kita ucapkan, syukur ini sendiri ternyata kalau di dalam surat Al-Luqman kan dikatakan Allah memerintahkan kita untuk bersyukur, dan kata Allah di situ dengan bersyukur itu manfaatnya atau syukur itu untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian di surat Ibrahim di situ dikatakan jika kita bersyukur maka kita ditambah. Kita sudah sangat familiar ya Bapak Ibu dengan ayat ini. Nah, kenapa kok syukur itu ternyata buat diri kita sendiri? Ternyata Bapak Ibu dari hasil penelitian, berbagai penelitian yang coba saya kumpulkan dari beberapa jurnal, itu ternyata syukur itu punya dampak terhadap 5 hal, baik itu pada aspek emosi, aspek sosial, aspek kepribadian, aspek karir, bahkan juga kesehatan. Nah, kenapa kok bisa syukur itu berdampak sangat positif terhadap kondisi emosi kita? Ternyata dari penelitiannya Emon, dari penelitiannya Cici, dari penelitiannya Amin. Jadi Amin ini seorang ahli dari Pakistan. Bapak Ibu nanti kalau lihat gratitude pasti nanti akan ada banyak penelitian dari beliau ini ya. Ternyata di sini emosi itu sangat berkaitan erat dengan emosi. Syukur itu sangat berkaitan erat dengan emosi. Syukur bisa meningkatkan perasaan bahagia dalam jangka panjang. Jadi ketika kita membiasakan diri dengan syukur yang mendalam, syukur yang ketika kita mengucapkan syukur itu hati kita bergetar atau mata kita mungkin berkaca-kaca gitu ya, ternyata ini akan menimbulkan satu suasana emosi, satu perasaan bahagia, satu perasaan damai. Waktunya, jangkanya panjang, tidak langsung hilang. Nah, kemudian juga penelitian Cilin ini juga menunjukkan bahwa orang-orang yang mereka diberi eksperimen dengan banyak menuliskan itu jurnal, jadi semacam jurnal syukur gitu ya, setiap hari selama 3 minggu mereka di dalam eksperimen itu diminta untuk melakukan jurnal syukur setiap hari. Itu ternyata mereka menunjukkan satu kemampuan psychological well-being ataupun peningkatan harga diri yang sangat signifikan dibanding dengan kelompok lain yang mereka tidak melakukannya. Jadi di sini mereka jadi angka depresinya menurun, mereka menjadi lebih merasakan banyak hal-hal positif, lebih merasa optimis gitu. Berdasarkan penelitiannya Cilin. Lalu kemudian berdasarkan penelitiannya Amin dari Pakistan ini, banyak nih Bapak Ibu berbagai macam dampak yang emosi positif ini sangat banyak, tapi saya rangkum dalam satu kalimat meningkatkan emosi positif. Tapi di sana Amin menyebutkan beberapa macam jenis emosi positif yang berdampak dari hasil membuat jurnal syukur. Nah, kalau dari aspek sosial, Bapak Ibu, karena orang yang banyak bersyukur itu ternyata mereka punya inner beauty, mereka punya satu kedamaian dalam hatinya yang itu terpancar, gitu ya. Sehingga ini membuat orang-orang di sekitarnya ini merasa nyaman, merasa senang berinteraksi, wajahnya juga relatif menenangkan, gitu ya. Ketika orang-orang yang banyak mengembangkan rasa syukur,
ini mereka biasanya orang-orangnya punya kontrol diri yang kuat gitu. Sehingga ketika mereka berinteraksi dengan orang lain itu merasa nyaman untuk berinteraksi dengan orang-orang yang syukurnya tinggi. Kemudian juga karena mereka enak diajak berinteraksi, sehingga kemudian sosial networking-nya juga bagus, kemampuan mereka dalam menjalin hubungan juga sangat tinggi, juga selain itu pertemanannya, kualitas pertemanannya juga bagus. Nah kemudian yang juga menarik dari penelitiannya Albu dan kawan-kawan, ternyata orang yang punya rasa syukur yang tinggi, mereka memiliki kemampuan untuk mengungkapkan ekspresi cinta secara mendalam pada pasangannya ataupun orang-orang di dekatnya. Dan ini kemudian menimbulkan satu bentuk romantic relationship yang bagus gitu dibanding dengan orang yang mereka jarang mempraktikkan rasa syukur. Ketika orang yang banyak bersyukur, mereka banyak berterima kasih dengan orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang dicintai, sehingga kemudian hubungan romantisme mereka juga semakin bagus. Nah, kalau dari penelitiannya Wood, ternyata rasa syukur ini juga meningkatkan social support. Jadi orang-orang yang mereka mudah bersyukur, mereka mudah juga untuk memberikan dukungan sosial pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Di penelitian yang lain tidak saya cantumkan di sini, orang-orang yang rasa syukurnya tinggi, mereka memiliki perilaku prososial, memiliki perilaku untuk lebih mudah menolong dibanding dengan orang-orang yang rendah rasa syukurnya. Nah, kemudian juga dalam hubungan keluarga, ini juga orang-orang yang syukurnya tinggi menjadi satu ketahanan keluarga yang lebih baik. Nah, di aspek kepribadian yang menarik, ternyata orang-orang yang bersyukur itu, selain spiritualitasnya lebih tinggi, mereka juga jauh lebih optimis. Jadi mungkin saya memprediksinya, mungkin karena mereka merasa cukup gitu ya. Jadi ketika segala sesuatunya sudah dirasa cukup, mereka tidak lagi bersifat materialistis, gitu. Sehingga segala sesuatu yang dihadapi itu menjadi jauh lebih punya banyak kemungkinan dan mereka banyak mengembangkan sikap optimis. Nah, kemudian menurut Sang dan kawan-kawan ini juga ternyata orang-orang yang banyak bersyukur itu mereka kepuasan hidupnya tinggi dan tidak matre. Jadi buat kita nih ibu-ibu ya, mungkin yang peserta yang semua hadir di sini termasuk saya nih. Jadi mari kita tingkatkan rasa syukur kita supaya kita tidak sedikit-sedikit matre gitu ya. Nah, kemudian tadi ya ini menurut Distonnya juga syukur itu meningkatkan perilaku prososial. Nah, yang menarik lagi ternyata syukur ini juga berdampak pada karir kita. Orang-orang yang mereka tinggi kemampuannya untuk mempraktekkan syukur setiap hari, mereka lebih meningkatkan waktunya, memanfaatkan waktunya, mereka lebih efektif dalam mengambil keputusan, sehingga mereka ketika mengambil keputusan itu tidak terburu-buru, dan kemudian mereka juga punya kemampuan untuk memberi makna yang tinggi terhadap pekerjaannya. Jadi saya melihat mungkin Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kenapa beliau bisa dengan falsafah beliau hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup Muhammadiyah, saya yakin pasti beliau punya rasa syukur yang tinggi gitu ya, sehingga ketika tidak ada dana untuk menggaji para karyawan, beliau menjual seluruh harta beliau gitu, itu membuat beliau tidak merasa hilang karena beliau menganggap dengan memberi gaji karyawan-karyanya itu adalah makna beliau dalam bekerja. Kemudian juga dalam karir, ternyata orang yang banyak bersyukur ini juga mereka memiliki kepuasan dan juga kepuasan kerja yang tinggi dan stres kerja yang rendah. Jadi ini saya salah ya Bapak Ibu ya. Jadi kepuasan kerjanya tinggi tapi stres kerjanya rendah. Jadi tidak gampang stres. Nah, kemudian dari kesehatan juga sangat berdampak. Jadi orang-orang yang mereka mempraktikkan secara rutin di setiap harinya, mereka depresinya turun, tekanan darahnya relatif stabil, kemampuan kualitas tidurnya juga bagus, Bapak Ibu, dan kemudian kesehatan baik itu fisik maupun psikisnya lebih meningkat. Nah, kita melihat betapa dari hasil penelitian syukur ini sangat banyak manfaatnya. Nah, kira-kira seperti apa sih kita harus bersyukur? Apakah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah saja? Atau ada hal lain yang perlu kita lakukan untuk membuat kita benar-benar bisa merasakan dampak dari syukur yang kita lakukan ini. Ternyata Bapak Ibu,
supaya kita benar-benar bisa merasakan dampak syukur ini, terutama ketika di pandemi saat ini ya Bapak Ibu ya. Seperti kemarin nih, misalnya ada berita artis yang meninggal misalnya. Lalu kemudian kita melihat bahwa diri kita saat ini masih bisa berkumpul dengan keluarga kita. Sekarang malam ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari ilmu bersama-sama. Itu kan satu kesempatan yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh orang-orang lain yang mungkin sekarang sedang sekarat di rumah sakit dan lain sebagainya. Sehingga salah satu cara yang banyak dilakukan di berbagai macam penelitian untuk meningkatkan rasa syukur adalah dengan membuat jurnal syukur, gratitude journal. Jadi di dalam jurnal syukur ini kita menulis berbagai macam, jadi benar-benar menuliskan dengan pulpen dan kertas gitu ya. Berbagai macam hal yang kita ingat dan langsung kita rasakan untuk kita syukuri. Saya pengen kita langsung praktek, boleh ya, Pak Pur, boleh ya saya minta Bapak Ibu untuk langsung praktek menulis jurnal syukur. Mungkin ada satu dulu sebelum kita menulis. Mungkin saya pengen ada satu dulu yang mengungkapkan secara lisan. Kalau tadi Pak Kuresiap mengatakan bahwa bersyukur itu bisa dilakukan secara lisan sebelum kita menulis dengan perbuatan, mungkin ada salah satu atau salah dua Bapak Ibu yang ingin langsung mengucapkan secara lisan rasa syukurnya apa yang paling berharga hari ini. Monggo silakan Bapak Ibu, mungkin bisa dihidupkan kamera atau speakernya, mic-nya supaya ada Bapak Ibu yang mungkin bisa menyampaikan apa yang paling disyukuri malam ini. Monggo silahkan Bapak Ibu. Kita latihan untuk membuat jurnal syukur yang benar-benar membuat hati kita sampai bergetar gitu ya. Ditulis ya Mbak Dita, tapi nanti setelah ada yang mengucapkan satu atau dua ya. Monggo silakan. Assalamualaikum Ibu, kami Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari PDA Batang. Alhamdulillah. Sugeng dalu, Koyim, terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Monggo Ibu. Syukur kami pada malam hari ini, alhamdulillah masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan bisa mengikuti acara pada malam ini dengan keadaan sehat bersama keluarga. Alhamdulillah. Kami pada malam ini sementara ini. Terima kasih Bu Koyi. Kami. Ada satu lagi mungkin dari Bapak monggo yang menyampaikan syukurnya seperti Bu Siti Koyim. Jadi ketika kita mengucapkan syukur, setelah mengucapkan alhamdulillah, kemudian terima kasih ya Allah atau ya Rob atau apalah kita menyebutnya gitu ya. Lalu kita sebutkan secara spesifik apa yang kita syukuri malam ini. Tadi Bu Koyim sudah melakukan dengan sangat baik. Matur suwun nggih Bu Koyim. Silahkan mungkin ada satu lagi monggo. Sami-sami Bu. Mungkin saya Ibu. Ji, monggo Bu Sri Martuti. Dari mana Ibu? Saya dari Bantul. Bantul, Onji, salam kenal Ibu. Senang bisa bertemu dengan Ibu malam ini. Alhamdulillah malam ini. Kalau dari saya, syukur itu setelah kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada hari ini sudah diberi keselamatan, kesehatan, keluarga, rezeki juga cukup. Itu sudah merasa bersyukur sekali karena zaman corona ini semua anggota keluarga alhamdulillah diberi sehat selalu. Begitu Ibu. Alhamdulillah. Bu Sri matur suwun sudah menyampaikan rasa syukurnya. Sekarang coba diulang Bu Sri. Diulang menyampaikannya dengan pelan-pelan ya Bu. Kayak benar-benar berterima kasih sama Allah. Kayak kalau Ibu ketemu Pak Presiden dikasih sesuatu, itu ketika berterima kasih, kira-kira ucapan terima kasihnya kayak barusan apa enggak, Bu? Enggak ya. Itu aja baru sama Presiden ya, Bu ya. Ini kita mau terima kasih sama Allah loh, yang benar-benar sudah memberikan kita kesempatan untuk tetap sehat, tetap berkumpul dengan keluarga kita gitu ya. Jadi
rasakan di hati kita, Bu. Jadi jangan sekedar bilang terima kasih sudah sehat masih bisa berkumpul gitu, jangan. Tapi kayak kalau Allah itu kan pasti jauh lebih kita hormati, lebih kita puja, lebih kita tinggikan dibanding presiden ya, Bu ya. Kalau kita diberi satu dari presiden aja pasti sambil munduk-munduk. Nah, sekarang saya pengen kita latihan nih untuk benar-benar bersyukurnya itu dengan walaupun kita hanya visualisasi, hanya membayangkan bahwa Allah itu ada di hadapan kita, tapi kita berterima kasihnya, bersyukurnya itu dengan kata-kata yang dari hati. Monggo Bu Sri, diulang Bu Sri. Oh, terima kasih. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah ya Allah telah berikan pada saudara ini diberikan sehat keluarga kami, diberikan rezeki, diberikan kebahagiaan. Alhamdulillah dijauhkan dari virus corona, diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang lain. Terima kasih ya Allah. Sip, Bu. Sekarang coba, itu sudah bagus. Sekarang sekali lagi Ibu, tapi sambil pejamkan mata, tangannya diletakkan di dada sini Ibu, tangannya diletakkan di jantung sini, sampai jantungnya itu terasa oleh tangan kita. Bentar Bu, ini saya pegang HP. Oh iya, nggak apa, tangan kanannya saja Bu yang pegang dadanya. Yang satu yang kiri pegang HP, yang tangan kanannya pegang dada kirinya Ibu. Oke. Dipegang dada kirinya Ibu. Terus dirasakan jantungnya ya Bu. Dirasakan detak jantungnya ya. Kemudian sekarang Ibu pejamkan mata. Tarik nafas panjang Bu. Hembuskan perlahan. Kusuk ya Bu. Kita seolah-olah benar-benar lihat Allah ada di hadapan kita. Amin. Nah, terus sekarang Ibu sekali lagi merem saja Bu biar nggak terganggu. Sekarang sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih dari hati untuk semua yang Ibu rasakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Bersyukur pada malam hari ini telah diberi kesehatan, telah diberi kenikmatan dan kebahagiaan bagi keluarga kami, dijauhkan dari virus corona dan penyakit yang lain. Terima kasih ya Allah telah diberi kenikmatan buat kami. Ibu, rasanya terasa yang terakhir ini atau terasa yang pertama tadi? Yang terakhir ini. Yang terakhir. Itu ya. Jadi terima kasih Bu Sri atas partisipasinya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Rina ya. Alhamdulillah. Jadi saya ayem. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, jadi ketika kita berterima kasih sama Allah, ketika kita bersyukur yang deep gratitude, itu jangan kesusu gitu ya, jangan terburu-buru, jangan cuma Bu Sri meneteskan air mata ya Bu Sri. Jadi kalau kita bersyukurnya itu dengan syukur yang mendalam, pasti ada yang bergetar di hati kita. Dan saat itu insya Allah syukur yang akan kata Allah tadi di surat Al-Luqman kembali ke diri kita itu akan sangat terasa. Jadi ingat-ingat bahwa ketika kita bersyukur pada Allah itu jauh levelnya lebih tinggi daripada ketika kita diberi sesuatu oleh presiden. Jadi saat kita bersyukur, walaupun hanya visualisasi nih, Bapak Ibu, walaupun hanya sekedar seolah-olah Allah itu ada, tapi benar-benar rasakan ya Allah, terima kasih. Jangan kesusu, jangan terima kasih aku sudah sehat, sudah diberi kesempatan berkumpul, sudah terhindar dari COVID, sudah diberi rezeki, itu nggak akan berdampak. Tapi rasakan. Kalau saya kenapa pegang dada saya, karena ini dengan mengikuti irama jantung ini saya jadi lebih rileks. Jadi dengan lebih pelan-pelan ya Allah, terima kasih untuk semua yang sudah dihadirkan. Jadi dirasakan itu benar-benar gitu ya Bu. Jadi nanti efeknya itu nendang. Nah untuk yang belum bisa menghidupkan mic-nya, saya minta semuanya Bapak Ibu yang ada di sini, ada 52 berarti ya dengan saya, monggo Bapak Ibu tuliskan jurnal syukurnya secara detail. Ucapkan tahmid, katakan terima kasih, sebut asma Allah, lalu katakan apa yang paling
Bapak Ibu syukuri di malam ini. Silahkan dituliskan di chat. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin membesarkan gratitude vibe untuk semua yang sedang mengikuti kegiatan ini. Silahkan ditulis, nggih, semuanya, nggih. Bunda Riana. Ya. Ini ada request dari Pak Ngatijo. Beliau mau ngaturke itu, monggo Bunda. Pak Ngatijo monggo diaturke ke Bunda Riana. Itu sudah beliau tulis tapi mau ngatur gitu. Monggo, monggo. Pak Pur dan Pak Abdul, kita rileks saja, enggak apa-apa ya, karena Iya, rileks mawon, Bu. Nggih, monggo, monggo, Bapak. Monggo Pak Ngatijo. Katanya minta dibacain menika Bunda. Oh, minta dibacain loh, iya. Kula bantu membacakan. Ya, monggo, monggo Ibu. Jurnal syukur hari ini. 1. Alhamdulillah dapat bersedekah untuk teman sejawat. 2. Bersyukur bisa sholat jamaah 5 waktu. 3. Bersyukur masih bisa mencari ilmu. Dan 4. Masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan. Ini kok Bunda. Iya, Pak Ngatijo matur suwun. Nah, Bapak Ibu, kelemahan kita ketika kita berterima kasih tuh dan kita hampir selalu pakai dan lain-lain. Ketika dan lain-lain ini kemudian jadi syukurnya kurang konkret. Saya sudah senang Pak Ngatijo membuat yang 1, 2, 3 sampai 3 itu ya. Nah, yang lain-lainnya itu kalau bisa dirincikan juga Pak Ngatijo. Tidak apa-apa kita menghabiskan waktu 5 sampai 10 menit sehari untuk melis apa saja yang kita syukuri seingat kita hari ini. Tapi upayakan dan lain-lain ini jangan kita gunakan. Dan masih banyak lagi itu jangan digunakan. Karena itu nanti tidak akan membuat otak kita bekerja dengan konkret untuk benar-benar menimbulkan gelombang syukur yang besar dalam diri kita. Jadi nggak apa-apa, sebanyak mungkin gitu nggak apa-apa. Atau yang paling kita syukuri saja nggak apa-apa, tapi nggak usah pakai masih banyak yang lainnya gitu. Karena itu nanti membuat otak kita kurang bisa secara operasional menerjemahkan itu dan kemudian nanti gelombang syukurnya ini tidak gitu ya, tidak menendang. Jadi Pak Ngatijo mungkin bisa dengan perlahan gitu ya, Allah alhamdulillah, terima kasih ya Allah masih bisa bersedekah hari ini atas rezeki yang Kau titipkan gitu. Saya kalau kayak gini nih jadi suka terharu sendiri. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar dirinci dan dengan bersedekah itu tidak hanya bersedekahnya tapi juga berarti ada rezeki yang Allah titipkan ke kita gitu. Sehingga dibuat seoperasional mungkin, dibuat sekonkret mungkin gitu. Sehingga benar-benar ya Allah sudah banyak sekali yang Kau berikan gitu. Sehingga ketika kita sudah sampai hati kita bilang ya Allah, otak kita sudah bilang ya Allah banyak sekali nih nikmatnya. Astagfirullah, nggak bisa menghitung semua yang Kau berikan itu, kita akan merasa cukup Bapak Ibu. Dan ketika kita merasa cukup, itu akan kemudian membuat kita ya sudah karena sudah cukup. Apapun kondisinya di corona ini, kita tidak akan kemudian banyak berkeluh kesah, kita tidak akan kemudian banyak ngersuno, tidak akan merasa ada begitu banyak kesusahan dalam hidup kita gitu. Karena kalau kita rinci nanti ya Bapak Ibu sampai hanya sekedar beri kesehatan saja, tapi kemudian kita rinci, ya Allah terima kasih, jantungku masih berdetak dengan baik. Ya Allah alhamdulillah mataku masih bisa melihat, ya. Ini sudah cukup gitu, dan itu kemudian akan membuat kita karena sudah cukup, lalu kemudian kita tidak akan merasa kemerungsung, tidak akan membuat kita stres, tidak akan membuat kita terpikir untuk berbuat hal-hal yang merugikan gitu, karena nanti kita akan merasa aduh aku tuh sudah dikasih banyak, mosok ya nggak tahu terima kasih ketika harus mengurangi nikmatku dengan perbuatan dosa gitu. Jadi kalau kita yang beragama nanti syukur yang benar-benar deep gratitude ini akan membantu kita untuk mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang mungkin nanti membuat Allah kecewa. Jadi tidak hanya kalau tadi di atas ya itu belum saya sampaikan. Jadi ketika kita benar-benar mengkonkretkan rasa syukur kita itu dengan detil,
kita akan banyak malunya. Perasaan malu ini nanti akan benar-benar muncul dalam diri kita sehingga kita merasa, aduh nggak pantas banget kalau aku berbuat dosa, aduh nggak pantas banget kalau aku merusak nikmat ini dengan hal-hal yang mungkin tidak menunjukkan rasa syukur kita gitu Bapak Ibu. Jadi syukur ini nanti gelombangnya akan mempengaruhi banyak hal dalam diri kita, tidak hanya emosi, sosial, kemudian juga kepribadian, karir, juga kesehatan kita, tapi nanti juga akan berdampak ke hal lain yang membuat kita kemudian akhirnya bisa memiliki kekuatan untuk lebih mencegah diri kita dari berbagai macam hal-hal yang mungkin itu membuat kita takut mengecewakan Allah. Oke, masih sedikit yang mengucapkan rasa syukur. Saya mau Bu Silvi, boleh nggih? Bu Silvi, mana Bu Silvi? Bu Silvi? Bu Silvi ada? Oh, Silvi. Nggih, Bu Silvi. Bu Silvi Astuti. Bu Silvi? Nggak ada ya? Bu Silvi bisa di-unmute, Bu Silvi. Bu Silvi ini. Coba saya sarankan Ibu. Jadi yang Bu Silvi buat ini rinci ya, sehingga saya pengen lihat Bu Silvi secara langsung kalau ada. Nggak ada ya? Assalamualaikum Bu Silvi. Apakah suaranya bisa terdengar Ibu Silvi? Sudah saya minta untuk unmute juga sebetulnya Bunda. Oh, ya. Mungkin lagi repot ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Atau ditawarkan yang lain mungkin Bu Riana. Oke. Mungkin ada yang lain kah? Kalau Bu Fatia. Bu Fatia ini biasanya rajin nih. Yang lain ibu-ibu dan bapak saya, Pak Pur belum loh ya, Pak Pur belum nulis jurnal syukurnya. Belum nulis jurnal syukurnya di chat loh Pak Pur loh. Iya ya. Saya tutup dulu nih yang jurnal syukur. Saya lagi nih Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu selain dengan menulis jurnal syukur ini akan sangat efektif kalau kita lakukan setiap pagi dan menjelang tidur. Jadi di setiap pagi itu begitu kita bangun tidur, bisa bangun itu aja kan sebuah nikmat ya. Jadi kemudian kita mungkin keluar dari rumah setelah sholat subuh misalnya sambil membaca Al-Ma'surat misalnya, lalu kemudian kita benar-benar menikmati pagi itu entah 5 atau 10 menit ya. Tapi dengan benar-benar merasa ya Allah terima kasih masih diizinkan hari ini menikmati sinar mentari kayak gitu. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan itu langsung kita buat, langsung kita tulis. Nah, kemudian selain menulis jurnal, kita juga bisa pakai IC. IC itu yang kayak Bu Silvi tadi ya. Bu Silvi itu benar-benar sudah dalam bentuk paragraf, kalau jurnal itu biasanya hanya checklist gitu. Nah, kalau yang IC ini sudah detail dan sudah sudah rinci dalam bentuk cerita. Gitu. Jadi itu juga bisa menguatkan deep gratitude yang bisa berdampak pada diri kita. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan aplikasi Bapak Ibu. Jadi sekarang karena sudah zaman canggih itu aplikasi syukur ini banyak bisa kita dapatkan. Bapak Ibu kan insya Allah semuanya sudah pakai HP pinter sudah pakai Android ataupun iPhone gitu. Nah, di Android atau iPhone itu ada beberapa fasilitas untuk membuat jurnal syukur ataupun aplikasi syukur. Misalnya Bapak Ibu, ini misalnya nih Bapak Ibu, ini yang saya gunakan.
ada gratitude journal namanya. Bapak Ibu bisa apa namanya itu bisa download di App Store ataupun di apa kalau Android apa ya. Nah itu ada ya, jadi aplikasi yang di situ kita bisa menulis secara harian gitu, dimanapun tempatnya, kapanpun gitu ya, itu bisa kita tulis gitu. Jadi apa jurnal syukur yang kita buat apa saja gitu. Ada juga Dewan itu juga kalau di Dewan ini dia dilengkapi juga dengan apa yang kita syukuri. Jadi misalnya kita lihat anak-anak kita sedang melakukan hal-hal positif atau kita lihat rezeki atau apapun yang indah, ya itu bisa kita foto lalu kemudian kita tulis, ya Allah terima kasih untuk kesempatan yang Kau izinkan sehingga hamba bisa memandang keindahan ini misalnya kayak itu. Jadi Bapak Ibu nanti punya ada banyak sekali aplikasinya. Jadi Bapak Ibu lihat saja di HP smartnya masing-masing itu ada banyak, termasuk nanti ada template yang bisa digunakan gitu. Jadi ini lebih praktis karena tersimpan di memori HP kita dan kita juga lebih menarik gitu ya, karena kita bisa langsung merekam secara langsung berbagai macam peristiwa yang memang membuat kita sangat bersyukur gitu. Nah, ini sangat membantu dan kita kemudian bisa lihat gitu dalam sebulan ini, ya Allah ternyata dalam sebulan ini banyak banget nikmat yang aku berikan, ya Allah berikan, ya Allah ternyata sebulan ini luar biasa hidupku penuh dengan berbagai macam anugerah. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kita lihat lagi jurnal syukur kita Bapak Ibu itu akan semakin menguatkan lagi rasa syukur kita dan semakin membuat kita benar-benar rasa cukup gitu dalam menjalani hidup. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu mempraktekannya walaupun sepertinya membuang-buang waktu, tapi 5-10 menit sehari itu sangat pantas buat kita yang diberi nikmat oleh Allah selama 24 jam. 5-10 menit itu kan hanya sepersekian waktu dari 24 jam dia, Bapak Ibu, insya Allah waktu kita tidak akan terbuang sia-sia dengan hanya 5-10 menit kita mengkhususkan di pagi dan malam hari kita membuat jurnal syukur ini. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti mungkin bisa mempraktekannya. Kalau yang kira-kira males gitu, ya nggak apa-apa lah, bolehlah hanya diucapkan seperti tadi. Tapi kalau hanya diucapkan itu kita tidak punya jejak, sehingga kemudian karena hanya diucapkan gitu, jadi kita tidak bisa melihat berbagai macam kumpulan nikmat gitu. Tapi kalau kita tuliskan atau kita pakai aplikasi gitu, saat kita buka itu kita akan benar-benar terbengong-bengong sendiri. Ya Allah ternyata segini banyak ya yang sudah Allah berikan, dan itu semakin amplifier untuk semakin kuat lagi rasa syukurnya, itu benar-benar membuat kita sudah puas gitu dengan segala yang Allah berikan. Nah, kemudian selain pakai aplikasi, saya lihat di berbagai jurnal Bapak Ibu ternyata Butterfly Hub, mungkin Bapak Ibu yang dari psikologi positif sudah sangat familiar dengan terapi ini. Jadi terapi sangat sederhana yang itu bisa membantu kita untuk bersyukur. Jadi Butterfly Hub ini hanya dengan membuat gerakan seperti kupu-kupu gitu ya, mungkin bisa kita praktekkan ya Bapak Ibu. Jadi boleh tangannya dibentuk seperti ini Bapak Ibu, kemudian kita letakkan di dada kita, lalu kemudian secara bergantian nanti kita tepuk tapping gitu ya, tapping di dada kita ini bergantian tappingnya. Kita ikuti nafas kita Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan alunan nafas kita. Nah, Butterfly Hub ini termasuk salah satu bentuk terapi bilateral yang menyeimbangkan belahan otak kanan dan belahan otak kiri. Ketika kita menapping sebelah kiri, maka kita mengaktifkan otak belahan kanan kita. Ketika kita menapping bagian kanan, kita mengaktifkan otak belahan kiri kita. Nah, ini biasanya sangat bermanfaat ketika kita merasa kemerungsung, ketika kita merasa kesepian, ketika kita merasa nelongso gitu ya. Kalau orang Jawa bilang ketika kita kok begini amat ya hidup gitu. Nah, biasanya Butterfly Hub ini akan sangat membantu kita untuk menetralisir berbagai macam emosi negatif yang kita rasakan. Bapak Ibu bisa memilih ya, yang paling sering digunakan bentuknya seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu kurang nyaman dengan bentuk seperti ini, dengan mengaitkan
jempol kanan dan jempol kiri, Bapak Ibu bisa juga langsung menepuk-nepuk di pundak ini. Kalau misalnya lebih nyaman tangan, Bapak Ibu boleh dengan tangan kiri. Nah, ini ditepukkannya secara bergantian dengan menutup mata supaya tidak banyak terdistrak, tidak banyak terganggu dengan berbagai macam hal yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian nafas kita ini juga harus kita perhatikan. Jadi dalam butterfly hug ini kita mengikuti hembusan nafas kita, dan kemudian saya menggabungkannya dengan afirmasi syukur tadi. Jadi misalnya ketika Bapak Ibu bisa menggunakan lafal apa saja dalam berpikir. Boleh la haula wala quwata illa billah, boleh alhamdulillah, boleh hasbunallah wa ni'mal wakil, apapun ya. Jadi yang paling Bapak Ibu merasa paling membuat Bapak Ibu cepat merasa dekat dengan Allah itu ketika melafalkan zikir apa. Itu silahkan ketika melakukan butterfly terapi ini di praktek diucapkan. Jadi sambil menepuk ini, sambil dilafalkan apa yang paling membuat Bapak Ibu merasa cepat dekat dengan Allah. Lalu kalau saya sambil saya tambahi dengan tadi jurnal syukurnya. Jadi misalnya apa yang paling kita syukuri hari ini, gitu ya, itu yang kemudian perlahan-lahan kita ucapkan. Kita praktekkan bersama-sama ya, Bapak Ibu. Saya minta izin untuk videonya dihidupkan. Boleh, Nji? Videonya dihidupkan semua Bapak Ibu ya. Saya pengen lihat Bapak Ibu semuanya biar bisa ada interaksi. Saya pengen kita semua coba praktek. Pak Fajar, Mbak Akila, Bu Emi, Bu Ana, Bu Asri, Bu Mulat, Bu Nani, Bu Juriah, Bu Siti, Mariam. Kita praktek ya. Jadi tangannya seperti ini kan. Lalu tempelkan ke dada. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan, hembuskan perlahan. Sekali lagi, Nji. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Hembuskan lewat mulut perlahan. Sekali lagi, Nji, Bapak Ibu. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Hembuskan perlahan. Kalau sudah terasa lebih rileks, pejamkan matanya. Dengarkan hembusan Bapak Ibu. Sekarang silakan Bapak Ibu bernafas biasa ya, jangan terburu-buru. Biasa saja seperti biasanya, tapi Bapak Ibu fokus ke hembusan keluar masuknya nafas. Diperhatikan nafasnya. Kemudian sambil digerak-gerakkan secara bergantian. Boleh sambil alhamdulillah. Terima kasih ya Rob. Untuk ini masih Bapak Ibu bisa menggabungkan dengan afirmasi apa saja. Ya. Pejamkan mata, jangan lihat saya. Pejamkan mata, berbicaralah Ibu dan Bapak pada diri sendiri dan pada Allah. Silakan pejamkan matanya, kita akan konsentrasi dalam waktu sekitar 1 menit. Fokus pada hembusan nafasnya, ucapkan syukur, rasakan Allah ada bersama kita. Fokus pada nafas, Bapak Ibu. Ucapkan satu persatu yang Bapak Ibu syukuri.
aturkan terima kasih yang terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Allah. Oke, tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Oke, alhamdulillah. Gimana rasanya Bapak Ibu? Plong. Ya. Lebih tenang. Ya. Benar? Ya. Ibu kalau sambil berdoa gimana? Iya, boleh. Jadi boleh berdoa, boleh zikir, boleh. Hati kita itu langsung ingin mengucap doa begitu. Setelah bersyukur kita ingin mengharapkan ya Allah kami apa gitu. Boleh Bu Qayyim, boleh. Jadi tapi apa ya sebisa mungkin doanya lebih banyak dalam bentuk syukur ya Bu. Jadi boleh meminta tapi fokus pada tetap berarti tambahan syukur itu kita ditambah nikmatnya lagi. Iya. Gitu. Nah, ada yang pengen sharing dari pengalaman kita barusan, Bapak Ibu? Nyun sewu Bu Riana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili dari PDA Kabupaten Batang. Tadi kan kita sudah praktek bersama-sama ya. Sekarang yang kami ingin tahu ini apa setelah manfaatnya setelah kita tadi mengadakan butterfly tadi butterfly tadi itu. Sekarang kita manfaatnya apa? Memang kita terasa kayak apa? Enak lah di hati ya karena kita sudah mengucapkan bersyukur, kemudian sudah mengucapkan juga dengan lafaz zikir tadi itu ya yang disampaikan dan bimbingan dari Ibu itu. Kemudian manfaat apa yang kami dapatkan Bu kalau kita tadi butterfly itu dengan serius lah istilahnya seperti itu. Ini manfaatnya apa Bu? Saya pingin tahu nggih. Matur nuwun Bu Riana, matur nuwun. Matur suwun, pertanyaannya yang sangat bagus gitu ya. Nah, yang pertama Ibu, ketika kita sering mempraktekkan butterfly terapi, terutama pada saat kita kemerungsung, lalu kemudian kita melakukan ini, kita akan emosi-emosi negatif itu langsung turun, relatif akan sangat berkurang. Apalagi kalau kita sering melakukannya, itu nanti otomatis kemampuan kita untuk menciptakan menciptakan suasana emosi yang damai, yang tenang itu jauh lebih cepat kalau kita sering melatih. Jadi misalnya kita saat kemerungsung atau kita dalam kondisi yang sangat stres gitu ya Bu, lalu kita praktekkan ini atau kita melongso atau kita merasa frustasi, kecewa yang dalam gitu misalnya, lalu tapi sebelumnya kita sudah sangat sering melakukan ini Bu, maka pada saat kita mempraktekkan ini di saat kondisi emosi kita tidak bagus tuh akan sangat cepat mengubah state emosi, suasana emosi yang tadinya tidak bagus, yang tadinya negatif, kemudian menjadi jauh lebih tenang, lebih damai. Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu, itu butterfly hug ini juga bisa mengurangi trauma. Jadi anak-anak yang pernah dieksperimenkan, Bapak Ibu nanti bisa cari di Google informasinya ya. Jadi anak-anak yang mengalami trauma, entah itu karena kekerasan, entah karena kehilangan, entah karena berbagai macam peristiwa negatif yang dialami, dengan dia di terapi terapi ini, dia kemudian bisa ketika ingat peristiwa yang menyakitkan itu, dia sudah tidak lagi menunjukkan ekspresi emosi negatif. Depresinya berkurang, stresnya juga berkurang, kemampuannya untuk melihat dunia ini menjadi lebih positif berkurang, karena dengan kita mempraktekkan butterfly terapi ini Bapak Ibu, kita mengisi tangki-tangki kosong dalam jiwa kita. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat ayam ngangon anaknya ya, kan kalau induk ayam melindungi anaknya itu dengan melebarkan sayapnya. Bapak Ibu kalau ke kebun binatang melihat monyet gendong anaknya itu juga
di dekat gitu ya. Nah, ternyata itu Bu, kondisi alamiah di mana setiap makhluk itu mereka akan merasa damai, merasa nyaman ketika dipeluk. Ada unconditioning positive love, ada perasaan cinta yang tidak bersyarat gitu ketika dia dipeluk. Nah, ketika kita tidak ada yang memeluk, butterfly terapi ini membuat kita merasa seakan kita dipeluk gitu, Bu. Nah, kenapa disebutnya butterfly hug gitu? Karena supaya efek pelukan itu benar-benar terasa gitu. Nah, kenapa saya imbangi dengan afirmasi syukur supaya ini lebih kuat lagi gitu, untuk meningkatkan, menguatkan amplifier syukurnya itu biar lebih nendang lagi. Ini tidak hanya sekedar diucapkan, tidak hanya sekedar ditulis, tapi kemudian kita gabung dengan bilateral terapi. Itu Bu Lili. Di-mute, unmute Ibu, di-unmute Ibu. Speakernya belum dibuka. Nyun sewu, nyambung, sebaiknya tuh dilakukan tuh pagi hari atau mungkin malam hari atau pas habis sholat malam, seperti itu yang paling baik. Kalau di barat kan tidak ada sholat malam ya Bu, sehingga kemudian pagi dan malam menjelang tidur. Tapi ketika Ibu sudah bangun sholat tahajud, berarti kan awal melakukan aktivitas itu setelah sholat tahajud. Nah, Ibu lakukan itu. Atau kalau mau lebih khusyuk sholat tahajudnya, pakai butterfly hug dulu baru sholat tahajud, itu nanti jadi sebelumnya ya. Lebih konsentrasi, boleh fleksibel gitu. Mana yang kira-kira membuat Ibu merasa lebih pengen dekat gitu. Kalau misalnya dengan butterfly hug terapi ini nanti Ibu sholat tahajudnya jadi lebih khusyuk karena kemudian jadi Allah terima kasih untuk nikmat yang Kau berikan gitu ya, itu boleh. Atau setelah sholat supaya lebih kuat lagi, itu juga boleh. Aten Bu Lili, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus untuk anak-anak nih, Bapak Ibu. Jadi, jadi anak-anak kita itu supaya mereka tidak, kadang-kadang anak-anak itu ada yang merasa mereka mungkin dibeda-bedakan kasih sayangnya, gitu ya. Jadi untuk mengisi tangki kasih sayang anak itu butterfly hug ini juga bagus diberikan untuk anak-anak kita, dipraktekkan ke anak-anak. Ada lagi selain Bu Lili yang ingin sharing pengalamannya setelah butterfly hug terapi ini, Bapak Ibu? Ada? Kalau tidak ada, saya ingin yang terakhir nih Bapak Ibu. Jadi bagaimana ketika kita sudah terbiasa untuk merasa bersyukur, lalu kemudian kita kunci. Jadi Bapak Ibu kan tadi merasa ya, ketika kita bersyukur dengan damai, dengan dalam, tadi busri misalnya. Ketika di akhir tadi benar-benar bersyukur dengan syukur yang sedalam-dalamnya syukur, itu perasaan emosinya, kondisi hatinya, pikirannya itu kan tenang, gitu ya, langsung rasanya damai. Jadi Bu Sri ya, rasanya damai. Nah, gimana caranya supaya state ini, kondisi tenang, damai, puas, cukup ini relatif menetap. Kita di dalam NLP ada yang disebut dengan anchor. Jadi anchor itu jangkar, yang itu membuat sesuatu kayak jangkar ya Bapak Ibu. Kalau kapal itu kan punya jangkar, yang ketika dia akan berhenti, dia menjatuhkan jangkarnya supaya kapalnya nggak bergerak-gerak gitu ya. Nah, anchor ini juga kondisi di mana kita bisa melatih diri kita, menyetel otak kita supaya si suasana syukur ini relatif menetap dan kemudian mudah kita munculkan kembali dalam diri kita. Jadi kalau saya, Bapak Ibu, saya anchor itu kayak semacam tombol gitu ya, yang kita buat di dalam diri kita, sehingga ketika kita pencet tombol itu, kita kemudian suasana yang kita ingin hadirkan itu muncul. Kalau Bapak Ibu sering lihat atlet-atlet, mereka sebelum bertanding mereka sering bisa, kayak gitu ya. Nah ini merupakan anchor juga untuk membangkitkan semangat misalnya. Atau mungkin ada orang yang dia anchor-nya untuk tenang pada saat grogi. Ya, untuk bisa tenang tuh pegang hidung. Jadi ketika pegang hidung nih, dia akan merasa lebih tenang. Atau ketika dia mikir nggak bisa gitu, dia secara tidak disadari
mencet tombol supaya ingat, mencet tombol supaya mudah berpikir tuh dengan pegang batuk gini ya. Nah, ini sebenarnya anchor yang membuat dia punya suasana yang menetap ketika dia melakukan gerakan itu. Nah, saya melatih diri saya, Bapak Ibu, untuk membuat state syukur ini, suasana syukur ini mudah saya hadirkan. Itu dengan menekan dada kiri saya. Jadi saya kalau membuat jurnal syukur, itu sambil saya tekan dada kiri saya ini, sambil saya membuat jurnal syukur. Ketika perasaan damai, rasa cukup, perasaan sangat dekat dengan Allah-nya itu pas di puncak, saya menekan ini cukup kuat. Itu awal dulu waktu saya melatihnya. Nah, ternyata anchor ini sangat bekerja ketika pernah saya Bapak Ibu 2 tahun yang lalu itu nyetir ke Surabaya. Jadi saya pengen jenguk anak pertama saya, lalu saya nyetir ke Surabaya dengan adik-adiknya, anak-anak saya yang kecil-kecil. Nah, kebetulan qadarullahnya itu di jalan di tol Boyolali Surabaya itu mengalami kecelakaan sedikit itu karena hujan deras menjelang maghrib. Saya lupa karena di tol itu kalau sudah sepi kan kita nggak ingat kalau mancat pedal ternyata larinya sudah kencang ya. Jadi ternyata saya lari 120 padahal kondisi hujan dan tiba-tiba depan saya sudah ada truk gitu. Sehingga saya pencet rem pun tidak berhenti. Sehingga kemudian hampir benar-benar nabrak, tapi alhamdulillah masih diselamatkan oleh Allah untuk tidak nabrak truk tapi nabrak sebelah pembatas tol. Nah, ketika itu terjadi alhamdulillahnya nggak apa-apa. Jadi cuman penyok-penyok saja mobilnya tapi kami semua selamat. Dan langsung begitu kejadian habis terbentur di jalan tengah tol itu, begitu berhenti saya langsung pegang dada saya, Allah alhamdulillah gitu. Ini yang tadinya panik Bapak Ibu, begitu saya pegang dada saya gini, alhamdulillah ya Allah masih selamat, itu hilang. Yang tadinya namanya mau kecelakaan kan ada perasaan takut, cemas, ngeri gitu ya Bapak Ibu ya. Padahal perjalanan saya masih sampai Surabaya harus sampai karena harus nengok anak gitu. Nah, tapi alhamdulillah begitu saya sudah terlatih membuat anchor syukur ini, begitu saya tepuk dada saya begini, alhamdulillah rasa cemas, khawatir itu hilang. Yang ada perasaan yang alhamdulillah, terima kasih masih selamat tuh langsung seret gitu Bu. Jadi kondisi yang muncul tuh langsung kecemasan, rasa takut, khawatir itu sudah langsung berganti dengan perasaan tenang, damai, syukur karena masih selamat. Jadi state ini Bapak Ibu bisa kita kuatkan, bisa kita latih. Bapak Ibu bisa anchornya bisa begini. Misalnya Bapak Ibu pengen membuat anchornya itu misalnya dengan menggenggam tangan kuat-kuat atau apalah, monggo terserah Bapak Ibu. Tapi ketika tadi sudah rasa syukurnya sudah meningkat, hati kita sudah bergetar, mata kita sudah mulai berkaca-kaca, langsung pencet ataupun buat tertentu, gerakan tertentu di tubuh kita supaya state itu mudah kita hadirkan kembali. Dengan kita nanti sering melatih ini, pada saat-saat kita ada dalam kondisi yang sulit, pada saat kita ada dalam kondisi yang membuat kita butuh untuk merasa damai, butuh untuk merasa tenang, cukup, maka ini bisa segera kita hadirkan. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mbak pilih materi saya cukup sekian, Pak Pur dan Pak Afdol. Jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bersama ini bermanfaat buat kita semua. Mohon dimaafkan segala kekurangan. Mbak pilih. Jika ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, saya persilahkan. Saya Bu Riana. Ibu, monggo Ibu. Dikit saja ya, mungkin ini sharing saja. Jadi, kan otak kita itu ada beberapa gelombang ya Bu. Mungkin karena besok kan saya tanggal berapa itu ganti saya yang ngisi, kayaknya ada kelanjutannya gitu. Jadi cuman mungkin saya tidak seperti Bu Riana ya, jadi mungkin akan saya bawa kepada gelombang-gelombang otak yang
kan ada gelombang alfa, delta, theta, beta itu kan. Leres, Ibu. Seperti Bu Riana tadi kan sebetulnya bisa juga ketika terjadi seperti itu kan ada penurunan gelombang ya, sehingga apa namanya kekacauan itu tidak muncul karena begitu gelombang alpha, yang paling itu gelombang theta ya, gelombang tetanya. Oh ya, kalau panik theta. Ya, paniknya muncul itu kan justru imunitasnya menjadi sangat turun kan. Betul, gitu ya. Menurut ya, Bu Riana. Sehingga memang mungkin dengan menepuk dada atau mungkin karena jantung di sebelah kiri ya, Bu ya. Dadanya apa dada dua apa dada Jadi saya lihat yang dua dada kiri. Ya, dada ya. Kalau kupu kan dua kirinya. Tapi itu dada yang kiri atau dada kiri yang banter apa memang dua gini, Bu? Kalau butterfly itu dua, Ibu. Jadi butterfly kan dua ini ya. Itu dua gini. Karena tadi saya melihatnya yang paling banter kok kiri apa jantungnya mergoneng kiri. Gitu. Membuat anchor tadi, Ibu, membuat anchor tuh saya memang anchor syukur saya itu dada kiri gitu. Jadi alhamdulillah setiap ada berbagai macam hal gitu ketika saya menepuk dada kiri ini sangat mudah untuk menghadirkan lagi rasa syukur dalam diri. Jadi itu anchor. Ya, untuk membuat gelombang theta langsung ke alfa atau ke beta gitu, Ibu. Jadi dari kemarahan langsung menjadi turun gitu ya. Ya. Dan itu saya kira perlu ada latihan ya, Bu ya. Karena kan karakter seseorang itu kan juga tidak semuanya cepat untuk meregulasi begitu ada masalah lalu cepat mereka dengan latihan-latihan itu mungkin akan bisa ke sana. Iya. Saya bisa begitu juga dengan latihan, Bu. Jadi bisa menghadirkan state dengan cepat itu juga karena memang diulang-ulang terus. Ya, karena itu kan juga termasuk daya lenturnya seseorang ya, Bu. Kayaknya itu materinya Bu Alif besok ya, Bu. Kayaknya itu makanya saya ngerungok ya ini tak sambungkan. Nah, cuma saya mungkin tidak seperti mereka. Matur suwun Bu Alif. Sami-sami. Dari Pak Ngatijon itu Ibu ada pertanyaan? Oh iya. Ngatijon Manfaat syukur sangat luar biasa. Bagaimana melejitkan rasa syukur kita agar konsisten? Ada yang menulis ucapan syukur dibuat status. Bagaimana pandangan Ibu? Pak Ngatijo, jadi saya salah satu yang kadang memang saya sengaja untuk menyebarkan frekuensi syukur saya itu ke orang lain gitu. Salah satunya dengan status itu memang kadang-kadang saya buat, Bapak. Jadi nggak apa-apa, kita masing-masing pribadi kan unik, nggih. Masing-masing pribadi unik. Saya selalu yakin inna a'malu binniyat gitu. Jadi segala sesuatu akan sangat tergantung pada niat kita dan saya selalu percaya apa yang berasal dari hati pasti akan diterima dengan hati juga. Jadi kalau Pak Ngatijo memang membuat statusnya itu, status syukurnya itu dalam rangka benar-benar bersyukur, gitu ya. Tapi jangan yang makanan terus ya, Pak. Nanti itu membuat yang nggak bisa makan jadi. Nah itu ketika kita benar-benar mensyukuri hanya sekedar alhamdulillah terima kasih Allah itu cukup misalnya itu nggak apa-apa Pak, itu membuat orang lain yang membaca pun mungkin bisa yang tadinya lupa bersyukur jadi ikut bersyukur boleh gitu. Jadi terserah kita. Salah satu yang kemudian saya lakukan untuk membuat konsisten itu tadi Pak dengan anchor. Jadi anchor itu salah satu cara saya untuk membuat rasa syukur saya konsisten ada dalam diri gitu. Lalu kemudian jurnal tadi kontrol itu malam Ibu untuk kontrol. Jadi itu juga bisa kita lakukan. Jadi atau paling mudah tadi Pak Ngatijo dengan aplikasi yang tadi saya tunjukkan tadi. Jadi Bapak mungkin bisa lihat di Android-nya, di HP smartnya Bapak itu. Nanti Bapak lihat di store-nya, di Google Store-nya itu ada berbagai pilihan aplikasi untuk menyimpan jurnal syukur gitu. Jadi itu salah satu cara kita untuk konsisten setiap hari nulis gitu. Nanti di situ kan ada catatan setiap hari, nah hari ini itu nanti otomatis hari, waktu, jam itu tercatat secara otomatis. Nah, kita hanya tinggal menulis isi ataupun jurnal syukurnya saja. Jadi itu akan membuat kita konsisten.
Dan kalau kita baca lagi, Bapak misalnya sudah seminggu nih, lalu kita baca lagi jurnal syukur kita, itu semakin membuat kita, ya Allah, alhamdulillah ternyata hidupku sudah sangat cukup. Dan itu akan membuat kita semakin berterima kasih lagi. Nanti pas membuat jurnal syukur kita akan semakin dalam lagi. Makaten Pak Atijo, mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan Bapak. Ibu, terima kasih. Baik, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali. Satu pertanyaan terakhir. Monggo. Bu Riana. Ibu. Kalau saya sering Bu, saya tidak membuat jurnal tapi ngelumpuk ya di Facebook itu kan kadang bagus-bagus ya untuk mengingatkan tentang syukur. Nah, tapi saya tidak membuat, saya sama saja nggih sebetulnya. Yang penting sesuatu yang bisa membangkitkan rasa syukur kita, kan kata nih. Apakah harus membuat sendiri atau memang kita bisa memetik dari beberapa, kadang kan ada kiriman WA yang itu isinya rasa syukur, itu ya saya simpan. Kemudian nanti kalau pas lo itu, wah aku hari ini tadi kok saya banyak dosa ya, rasa syukur saya kurang gitu. Lalu saya buka itu, tetapi menjadi tidak konsisten seperti Ibu Riana tadi karena tidak terjadwal. Iya. Tidak terjadwal. Untuk awal-awal ketika mungkin kita belum terlatih, Ibu, kita bisa menggunakan bantuan itu. Dulu sekali saya pas anak-anak masih umur 2-3 tahun gitu ya, Bu. Saya menggunakan bantuan itu, Ibu. Jadi menggunakan bantuan afirmasi syukur, kemudian kan banyak itu di YouTube ya, tentang afirmasi syukur dan lain sebagainya. Nah, tapi kemudian sekarang itu saya lebih merasa jelek itu ketika menguraikan sendiri satu demi satu apa yang memang saya rasakan, Ibu. Enggak apa-apa, Ibu, pakai itu pun enggak masalah, Ibu. Itu sangat membantu kita juga. Karena sok kesusu selak nang kantor, kesusu daring itu jadi nyatetnya kangen. Ibu, jadi kalau kesusu itu tadi kayak Bu Sri tadi di awal tadi, jadi ketika berterima kasih itu kesusu, terima kasih saya keluarganya sehat, terima kasih saya tidak diserang COVID, terima kasih saya masih berkumpul dengan keluarga. Itu jadi nggak nancep di hati, Bu. Saya tadi matur sama Bu Sri, kalau dikasih sesuatu sama presiden, ngucapin terima kasihnya gitu apa enggak? Kalau Allah itu lebih tinggi dari presiden, berarti saat kita berterima kasih atas yang Allah berikan, maka kita harus benar-benar berterima kasih dengan semua ketundukan dari seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita itu. Kalau itu iya, tapi pada saat-saat tertentu gitu loh, tidak pada setiap saat, karena setiap saat kadang kalau seperti saya ya wis buru-buru gawean, jadi seperti kayak orang yoga pagi aja udah kudu masak, kudu nyapu, kudu macam-macam itu sudah. Tetapi ada waktu memang ada kala sendiri yang betul-betul waktu yang sangat spesial. Nah, di situ itu ya ditumpahkan semua rasa syukur. Sehingga barangkali setiap orang juga punya style ya, punya style di mana yang penting rasa syukur itu selalu ternyata leres nggih Bu Riana. Matur suwun Bu Alif sharingnya. Leres nggih, matur nuwun nggih. Mbok pilih mekaten Pak Abdul, saya akhiri nggih. Bu, terima kasih Bu. Bagus Bu Riana, bagus banget. Mohon dimaafkan segala salah kekurangan yang ada pada apa yang saya sampaikan selama kurang lebih 1 jam ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan memberi kebermanfaatan buat saya pribadi maupun buat Bapak Ibu semua. Bila wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibunda Dr. Riana Masar atas materi dan sharing-sharingnya, tentunya memberikan kita banyak sekali hikmah, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita resapi, kita ambil dalam hidup kita, sehingga kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat, ya, Bapak Ibu. Yang penting kita harus tetap bersyukur, bahwa bersyukur adalah sesuatu kewajiban, Bapak Ibu, karena syukur adalah kunci kebahagiaan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita akhiri sama-sama kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir kali Bapak Ibu, kami doakan kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang sakit, sekarang sedang isolasi, agar segera diberikan kesembuhan oleh Allah, segera diangkat penyakitnya. Kepada Bapak Ibu yang sekarang sudah sehat, sudah kuat, semoga selalu dalam lindungan Allah, sehingga selalu dapat
beraktivitas sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.